Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfirita Safira Wahab dengan NIM F1D021002. Saya dari kelompok 13 Praktikum Algoritma dan Pemrograman tahun 2022 Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tugas pada modul 4 yang diberikan oleh asdos kami, yaitu Kak Putri, di mana soal yang diberikan adalah buatlah sebuah program kuis di mana nantinya admin akan memberikan akses kepada 5 user. Kelima user tersebut akan diminta untuk mengisikan nama, NIM, dan jurusan sebelum nantinya mereka akan menjawab 5 multiple choice. Apabila kuis sudah selesai, program akan diambil alih kembali oleh admin dengan cara memasukkan password sebagai admin agar dapat mengakses nilai kelima user. Setelah admin mengakses nilai, nantinya program akan langsung mengurutkan nilai user dari yang terendah hingga tertinggi dan sebaliknya. Berdasarkan soal yang sudah diberikan tersebut, kita dapat membuatkan program kuis sederhana sebagai berikut. Di mana di sini kita tentukan header-header apa saja yang kita gunakan. Di sini ada header IOStream, ada header string, ada header IOManip, dan juga ada header conio.h. Mungkin yang saya akan jelaskan hanya dua header ini saja yang jarang digunakan, yaitu IOManip, di mana pada program kuis sederhana ini IOManip ini merupakan header yang memiliki fungsi pada tampilan setway, di mana setway itu merupakan salah satu fungsi yang dapat membantu untuk mengatur lebar variabel pada program yang kita buat. Nah, di sini juga ada kita gunakan header conio.h, di mana conio.h ini memiliki fungsi yaitu fungsi gauge, di mana gauge itu berfungsi pada program ini adalah untuk menahan tampilan layar. Mari kita coba mulai. Di sini juga terdapat using namespace std, di mana kita sama-sama tahu bahwa using namespace std itu merupakan sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama, bisa berupa berkas, kelas, dan sejenisnya yang berkaitan dengan std. Sehingga fungsinya ialah berguna untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalinya fungsi cout dan cin apabila dalam penulisan secara langsung. Kemudian di sini ada menggunakan beberapa tipe data string, di mana tadi sesuai dengan soal diminta untuk ada inputan nama, username, password, dan juga NIM serta jurusan. Maka kita menggunakan di sini adalah tipe data string. Kemudian di sini juga kita menggunakan ada integer banyak, di mana integer ini kita sama-sama tahu bahwa merupakan tipe data yang akan berisi bilangan bulat. Dan di sini juga ada terdapat void, di mana void itu juga kita sama-sama tahu bahwa void itu merupakan fungsi tanpa nilai balikan. Fungsi tanpa nilai balikan itu merupakan artinya adalah tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Di sini kita menggunakan void untuk soal pertama, soal kedua, hingga soal kelima. Sesuai dengan soalnya tadi kita diminta untuk menampilkan 5 multiple choice, dan di sini juga kita menggunakan void untuk nilai akhir dan hasil nilai, serta di sini juga ada integer untuk nilainya. Kita masuk pada void yang pertama, di mana void yang pertama ini adalah untuk tampilan awal masuk pada program yang kita buat, yaitu di sini adalah judulnya yang kita buat, yaitu program kuis mahasiswa informatika. Kemudian di sini juga kita akan diminta untuk memasukkan username dan juga password, yaitu admin. Nah, di sini apabila username dan juga passwordnya admin, maka loginnya akan berhasil. Tetapi apabila kita tidak memasukkan password ataupun username-nya admin, maka tidak akan berhasil login. Akan berarti itu programnya akan terhenti. Kemudian setelah berhasil login, di mana username dan juga passwordnya berisi admin, kemudian kita masuk ke dalam sini, di mana kita bisa menggunakan void garis panjang, di mana di sini fungsinya adalah untuk memudahkan kita pada tampilan soal-soal nanti untuk memanggil fungsi garis panjang ini agar kita tidak perlu mengulangi kembali membuat garis titik-titik ataupun putus-putus ini secara manual, sehingga kita hanya menuliskan garis panjang saja, maka garis yang panjang yang telah kita buat secara manual ini akan tampil dengan sendirinya. Kemudian di sini kita masuk ke dalam void data, di mana void data ini adalah tampilan untuk memasukkan mahasiswa, NIM, dan nama serta jurusan yang ingin menggunakan program yang kita buat. Di sini itu kita maksimalkan ada berapa banyak data tadi yang kita sesuaikan dengan soal, di mana di sini ada, kita lihat di sini ada sistem CLS, di mana sistem CLS itu merupakan untuk clean screen-nya, di mana itu untuk membersihkan layarnya tetapi tidak menghilangkan inputan ataupun data yang ada pada program kita. Hanya berarti dia untuk menahan inputan tetapi menghilangkan hasil yang sebelumnya, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada. Tidak berarti untuk menghilangkan data-data sebelumnya. Kemudian di sini kita masuk ke dalam untuk tampilan mahasiswanya, NIM serta jurusannya seperti biasa. Di sini nanti akan bertambah sesuai dengan inputan dinamis, yaitu kita ingin masukkan berapa jumlah mahasiswa, maka di sini akan menyesuaikan dengan data yang kita inginkan. Misalkan kita ingin 3, maka di sini nanti akan tampil untuk data 3 mahasiswa, data
mahasiswanya, nama, NIM, dan juga jurusannya. Kemudian di sini kita masuk ke dalam void soal, di mana void soal yang kita buat ada 5, di mana setiap void soal ini memiliki program ataupun memiliki kode yang sama, hanya saja berbeda pada soalnya. Di mana di sini kita gunakan sistem CLS untuk soal pertama, karena ini untuk ibarat kata menggantikan dari tampilan sebelumnya, yaitu dari tampilan NIM, nama, dan jurusan yang ada di sini untuk data mahasiswa untuk masuk ke dalam soalnya. Jadi kita harus mengclearkan kita punya screen agar lebih mudah dan lebih enak untuk dicerna. Di sini kita punya soal yang pertama adalah berapa jumlah SKS wajib semester 2. Di sini kita masukkan ada layoutnya, di sini ada beberapa pilihan jawaban A sampai E, di mana di sini kita bisa lihat bahwa fungsi void garis panjangnya sudah kita buat di atas tadi. Seperti ini, kita tuliskan kembali di sebelah sini di bawah out. Tujuannya adalah untuk menampilkan garis panjang tersebut pada setelah baris soal dan juga sebelum baris pilihan ganda jawaban yang kita buat ini. Kemudian di sini juga ada garis panjang, kemudian jawabannya kita akan masukkan jawabannya sesuai dengan kunci jawaban yang benar, di mana di sini SKS wajib untuk semester 2. Dan informatika itu setahu saya adalah 21, maka kita gunakan kunci jawabannya adalah A. Ketika kita menjawab pada user, menjawab itu nilainya adalah A atau jawabannya itu adalah A pada soal nomor 1 ini, maka nilainya itu akan bertambah 20. Jika tidak, maka akan bertambah 0 di sini. Kemudian sama seperti penjelasan di atas, di sini kita menggunakan cara jawaban juga, di mana cara itu berfungsi untuk menampilkan karakter. Nanti di sini kita menggunakan pilihannya adalah A sampai E, sehingga nanti user bisa memilih apakah jawabannya tepat dari pertanyaan yang kita berikan. Di sini juga sama hingga soal nomor 5 di sini, di mana soalnya di sini berbentuk dinamis, pilihannya juga dinamis. Kemudian kita masuk ke dalam void nilai akhir, di mana void nilai akhir ini adalah tadi sesuai dengan perintah soal, di mana soalnya menyebutkan bahwa admin harus mengakses terlebih dahulu untuk mengoutputkan nilai mahasiswanya. Oke, kemudian di sini nilai akhirnya di sini kita tetap menggunakan sistem CLS kembali untuk mengclearkan kita punya screen agar lebih enak untuk dipandang, untuk lebih jelas kita lihat data-datanya. Di sini juga kita gunakan garis panjang lagi, void yang seperti di atas tadi. Kemudian di sini kita outputkan nilai mahasiswa sebagai kepala judul yang kita ingin tampilkan. Kemudian untuk mengoutputkan nilai mahasiswa ini kita harus memasukkan password dari admin ataupun username yang sudah kita buatkan di atas tadi. Seperti berikut. Di sini ada admin dan juga passwordnya adalah admin. Kemudian di sini diminta adalah kita memasukkan password, di mana kita menggunakan CN-nya atau nilai inputannya adalah berupa password, otomatis itu akan bernilai admin. Ketika kita mengetik admin, maka kita akan dapat langsung melanjutkan program ini. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi ataupun void hasil nilai, di mana di sini kita menggunakan juga sistem CLS sama seperti fungsinya tadi untuk membersihkan layar dan tapi tidak menghapus nilai inputan sebelumnya ataupun nilai data-data yang ada pada program kita sebelumnya, hanya saja membersihkan layar untuk sementara. Kemudian di sini juga ada pause, di mana pause ini untuk menahan tampilan layar ketika program dijalankan. Kemudian di sini ada garis panjang, integer pilihan dan juga time in, di mana time in ini nanti fungsinya adalah untuk pada bagian looping di sebelah sini. Nanti kita akan jelaskan pada penjelasan bertahap di sini. Oke, di sini kita gunakan adalah ada beberapa. Kemudian setelah kita tampilkan nilai dari mahasiswa tersebut, kan kita ingin menampilkan nilai dengan urutan tertinggi ke terendah ataupun terendah dan sebaliknya. Berarti di sini saya gunakan di sini adalah void di sini. Void hasil nilai, di mana di sini sudah ada char ulang. Di sini adalah untuk nanti pilihannya apa, kita mau mengulang pengurutan kembali atau tidak. Kemudian di sini kita masuk ke dalam sini untuk ulang, ini adalah bagian dari goto untuk ulangnya nanti ketika kita ingin memilih urutan dari terendah ke tertinggi ataupun tertinggi ke terendah ataupun terbesar ke terkecil dan sebaliknya. Di sini kita akan tampilkan nanti setelah nilainya sudah tampil, kita akan memilih apakah kita mau memilih urutan nilai pertama yaitu dari yang terbesar ataupun urutan yang kedua yaitu dari yang terkecil. Dimana di sini kita CN pilihannya, di sini ada switch case, dimana case pertamanya ini adalah bernilai untuk menampilkan nilai-nilai dari kita ingin mengurutkan. Case pertamanya ini adalah untuk dari data yang terbesar atau nilai yang terbesar, di mana di sini kita lihat bahwa terdapat semuanya sama seperti biasa pada program-program kode biasanya.
ada for untuk pengulangannya, if-nya juga seperti biasa, dan juga di sini ada time in. Yang menarik di sini yang berbeda adalah time in, di mana time in ini adalah berfungsi untuk menjadi variabel penyimpanan sementara. Karena kita ingin menukar nilai dari i dengan j ini, maka kita membutuhkan variabel sementara untuk menyimpan nilainya. Karena jika tidak ada time in ini, maka nilai i ataupun nilai j akan terhapus ketika kita menukarkannya, seperti itu. Kemudian di sini case 2-nya sama, di mana case 2 itu adalah untuk memilih nilai dari yang terkecil hingga terbesar dengan bentuk format kodenya sama. Di sini kita break dan default, dan di sini ada kita pilih sorting lainnya, di mana nanti untuk pilihan data tampilan mahasiswa itu kita akan tampilkan seperti ini. Di sini ada terlihat bahwa fungsi dari yang tadi di atas IO manip, di sini ada setway itu untuk mengatur jarak variabelnya. Itu kita menggunakan kayak seperti kata lainnya adalah spasi ya. Spasi di sini kita menggunakan ada 4. Kemudian kita sesuaikan dengan kop yang diminta, ada nomor, name, nama, kemudian jurusan, kemudian jumlah benar serta nilai. Kemudian di sini untuk bagian tabel di bawahnya, kemudian di sini juga ada untuk pengulangan, di mana nanti berapa banyak mahasiswa ataupun berapa banyak data yang ada di dalam tabel yang kita ingin tampilkan. Di mana ini juga menyesuaikan, di sini ada untuk nilai NIM-nya, untuk nilai nama, jurusan dan seterusnya. Kemudian di sini kita berikan opsional apabila kita ingin melakukan sorting ataupun pengurutan kembali, maka kita di sini masukkan adalah Y dan T. Y untuk melanjutkan, T untuk berhenti atau tidak memilih sorting lagi atau melakukan pengurutan kembali. Apabila kita memilih ya, maka dia akan melakukan pengulangan, akan go to ke ulangnya. Ulang adalah di sini. Kita akan lihat bahwa di sini nanti program ini akan diulang kembali untuk menampilkan sesuai yang diinginkan. Nah, seperti ini jika kita memilih ya. Tapi jika kita memilih tidak, maka go-to-nya akan berakhir ataupun kita akan mengarah ke akhir. Di sini akan hanya tampil tampilan terima kasih seperti biasa. Kemudian di sini ada email untuk nilai void yang di atas tadi, ada masuk, nilai akhir dan juga hasil nilai. Oke, kemudian kita akan coba run kita punya program ini. Oke, terlihat di sini bahwa kita punya program nol error dan juga nol warning. Kemudian kita akan coba run, di mana di sini terlihat bahwa username, kita akan masukkan username sesuai dengan soal yang ada tadi. Kita masukkan admin, kemudian passwordnya juga admin. Kemudian terlihat bahwa loginnya berhasil, maka kita akan masukkan banyak mahasiswa yang ikut ujian. Kita misalkan 3 mahasiswa yang ikut ujian. Ini yang pertama misalkan NIM saya yaitu F1D021002. Kemudian namanya adalah Alfyunita. Kemudian jurusannya informatika. Di sini akan tampil soal-soal berikutnya. Di sini misalkan kita sesuaikan jawabannya ini dengan kunci jawaban agar nanti kita bisa compare nilai-nilai yang ada dengan mahasiswa lainnya. Kemudian di sini ada data mahasiswa yang kedua. Misalkan kita masukkan data teman kita secara sembarang saja. Misalkan di sini ya, dia bernama Soraya, jurusannya informatika. Kemudian di sini muncul soal yang sama seperti mahasiswa yang sebelumnya. Misalnya kita jawab jawaban random ya. Misalkan di sini adalah C, kemudian ID, kemudian E, kemudian akan tampil lagi pada CMD kita adalah data mahasiswa ketiga. Kita misalkan masukkan kembali data NIM teman kita, misalkan di sini adalah Zulfikar. Kemudian jurusannya sama seperti kita, yaitu informatika. Kemudian di sini ada soalnya A, di sini B, di sini misalkan kita masukkan A dan A. Oke, kita akan masukkan password untuk mengoutputkan nilai mahasiswa. Untuk melihat nilai mahasiswa, maka kita harus memasukkan passwordnya yaitu admin. Karena kita diminta untuk meminta bantuan akses pada adminnya untuk membantu menampilkan nilai mahasiswanya. Kemudian di sini kita pilih apakah kita mau memilih urutan pertama atau kedua. Yang pertama misalkan kita pilih dari yang terbesar. Nilai dari yang terbesar di sini terlihat bahwa Alfyunita memiliki nilai 100, kemudian Soraya memiliki 80 dan Zulfikar memiliki nilai 40. Maka akan tampil nilai dari terbesar hingga terkecil pada program yang kita buat. Kemudian di sini ditanyakan adalah pilihan sorting lainnya. Apakah kita mau melakukan pengurutan kembali atau tidak? Jika iya, maka kita tulis di sini Y, kemudian kita pilih yang berbeda dari yang pertama tadi, kita pilih yang kedua yaitu data nilai dari yang terkecil.
maka di sini akan tampil bahwa nilai Zulfikar yaitu 40, Soraya 80 dan Alfionita 100 dengan urutan Zulfikar pertama, Soraya kedua, Alfionita ketiga. Di mana ini berbanding terbalik dengan urutan yang pertama yang ada pada program kita yang ditampilkan di sini. Setelah kita sudah memilih dua sorting atau pengurutan dari yang terbesar hingga terkecil dan sebaliknya, maka kita sudah tidak melakukan sorting lagi, maka kita akan pilih tidak dan akan muncul terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan program yang saya buat, semoga dapat diterima dengan baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.